Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Husna Amal SAG MSI, dan juga yang saya hormati teman-teman mahasiswa pasca sarjana Institut Agama Islam Negeri Jember Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah tahun angkatan 2020 2021 semester 1. Saya Imam Sanusi di sini akan mempresentasikan tentang tugas review jurnal yang berjudul tentang Islamizing Formal Education, Integrated Islamic School and a New Trends in Formal Education Institution in Indonesia, atau bahasa Indonesianya adalah Islamisasi Pendidikan Formal, Sekolah Islam Terintegrasi dan Tren Baru dalam Lembaga Pendidikan Formal. Jurnal yang akan kami review ini adalah jurnal yang ditulis oleh Nur Hadi Hasan, seperti itu. Baik, langsung saja. Di sini yang akan dibahas tentang masalah Islamisasi pendidikan formal, sekolah Islam terintegrasi dan tren baru dalam lembaga pendidikan formal. Nah, berbicara tentang Islamisasi pendidikan formal, sebelum saya menjelaskan lebih jauh, terlebih dahulu saya akan sedikit mengurai tentang yang dimaksud dengan Islamisasi pendidikan formal. Nah, Islamisasi itu kalau dilihat dalam kamus ilmiah populer, Islamisasi ini adalah terdiri dari dua kata, yaitu Islam dan sasi. Yang mana sasi ini dalam kamus ilmiah populer itu adalah proses, sebuah proses. Jadi yang dimaksud dengan Islamisasi ini adalah sebuah proses mengislamkan, seperti itu. Atau karena di sini adalah Islamisasi pendidikan formal, berarti di sini adalah proses mengislamisasi atau mengislamkan pendidikan formal. Artinya adalah sebuah proses memasukkan ajaran-ajaran Islam dalam pendidikan formal. Islamisasi pendidikan formal ini terjadi atau disebabkan oleh beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu adalah aspek lintasan sejarah. Kalau mengacu kepada sejarah di Indonesia ini tidak terlepas dari yang namanya pendidikan pesantren. Nah, pendidikan pesantren sistemnya adalah sistem pendidikan tradisional, yang mana di dalamnya itu adalah mengajarkan tentang mata pelajaran agama, fokus kepada mata pelajaran agama saja seperti tauhid, terus akhlak, terus kemudian tasawuf, dan muatan-muatannya adalah muatan kitab kuning, seperti itu. Nah, itu kalau pendidikan pesantren. Nah, seiring dengan perkembangan sejarah, berdirilah madrasah-madrasah. Yang mana kalau zaman dulu itu adalah madrasah non formal, seperti itu. Yang mana di madrasah non formal itu merupakan sebuah kelas-kelas dari muatan mata pelajaran yang ada di dalam pesantren tersebut. Namun juga sesuai dengan tuntutan zaman, tidak kalah pentingnya madrasah itu juga berkembang menjadi sebuah pendidikan formal. Nah, dengan madrasah formal inilah terjadi sebuah kolaborasi kurikulum, yang mana muatan kurikulumnya di situ 30% mata pelajaran agama dan 70%-nya adalah muatan kurikulum pendidikan secara nasional. Artinya di situ ada mata pelajaran agama dan ada mata pelajaran yang menyesuaikan dengan muatan kurikulum secara nasional. Nah, muatan agamanya diantaranya adalah seperti akidah akhlak, terus kemudian Quran hadis, terus kemudian fikih, terus kemudian sejarah kebudayaan Islam. Nah, sedangkan muatan nasionalnya adalah ilmu pengetahuan sosial, PPKN, seni budaya, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu mata pelajaran muatan-muatan nasional lainnya yang sudah dicantumkan dalam undang-undang pendidikan secara nasional, seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan Islamisasi pendidikan formal, seperti itu. Jadi di situ adalah memasukkan atau menginternalisasi
ajaran-ajaran Islam ke dalam pendidikan formal tersebut. Nah, seiring juga dengan perkembangan zaman, di sisi lain yang dapat mempengaruhi terhadap proses islamisasi pendidikan formal di Indonesia itu adalah munculnya pesantren-pesantren terpadu atau yang dimaksud dengan pesantren Islam terpadu seperti itu. Yang mana pesantren Islam terpadu ini sebagai jawaban atas ketidakpuasan yang berkembang terhadap sistem pendidikan nasional yang selama ini dianggap belum memadai untuk memenuhi kebutuhan khususnya terkait dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sistem tersebut juga dinilai gagal membentuk moralitas siswa seperti itu. Nah, pemikiran ini adalah pemikiran Hidayah Nur Wahid terkait dengan munculnya pesantren terpadu, atau bisa dikatakan Bapak Hidayah Nur Wahid dalam jurnal ini adalah sebagai penggagas tentang pesantren terpadu seperti itu. Nah, sedangkan jurnal ini seperti yang saya sebutkan di awal bahwa jurnal ini adalah tulisan dari Bapak Nur Hadi Hasan seperti itu. Nah, di sisi lain proses islamisasi pendidikan formal itu juga munculnya sekolah Islam terpadu. Seperti contoh SDIT, SMPIT dan SMAIT seperti itu. Nah, ini juga mempengaruhi terhadap proses islamisasi pendidikan formal dan tren pendidikan madrasah di Indonesia masa kini seperti itu. Nah, dilanjutkan. Nah, pengaruh lain yang juga mempengaruhi terhadap islamisasi pendidikan formal diantaranya adalah pengaruh persaudaraan muslim atau yang disebut dengan pengaruh ideologi Ikhwanul Muslimin. Terus juga dalam sisi politik pengaruh Partai Keadilan Sejahtera atau pengaruh Partai PKS seperti itu. Nah, dalam pesantren terpadu dan sekolah Islam terpadu ini dinaungi oleh organisasi JSIT atau yang disebut dengan jaringan sekolah Islam terpadu seperti itu. Nah, dalam sekolah Islam terpadu dan juga pesantren terpadu ini juga dibahas kurikulumnya di situ, yang mana kurikulumnya itu adalah fokus terhadap bagaimana pembentukan ajaran-ajaran Islam secara utuh. Itu jadi bisa kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan islamisasi pendidikan formal itu adalah pengaruh ajaran-ajaran Islam yang masuk ke dalam sistem pendidikan seperti itu. Seperti yang saya jelaskan barusan, yaitu adanya pesantren, adanya madrasah, terus kemudian adanya pesantren Islam terpadu dan juga adanya sekolah Islam terpadu. Jadi itu yang menjadikan pendidikan itu menjadi sebuah proses atau membentuk sebuah islamisasi pendidikan formal seperti itu. Jadi ini yang dapat saya presentasikan dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.